Saudara Muhammad Allah. Jalan-jalan ke pasar Kemis. Kayaknya kurang kompak nih. Belum ada kopi apa nih? Jalan-jalan ke pasar Kemis. Ke Mangga Besar lewat Kuitang. Baru kata hujan gerimis, hujan besar tetap kita datang. Amin. Benar apa kagak? Iya, orang dalam musola nggak hujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada ngantuk apa nih? Burung kulatuk dimakan kucing, aki-aki bawa buntelan. Kelihatannya matanya ngantuk, jangan-jangan kepalanya pusing. Enggak tahu dia minta kopi yang kentelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini radionya baru didandanin kencang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala ulama bi qamatil hujjadin wa karamal awliya bi zuhuril karamatil khawariqil lati hiya min mu'jizatis sayyidil mursalin. Wa khassa man sa'a min asba'i millati birruki ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa sirri sari wa ashabi wa sihat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahari jangan dialikin lagi di center. Ntar kelihatan Bahari doang gurunya kagak. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para jamaah, para pengurus mushola, para asatidz, para asatidzah, khusus yang sama-sama kita hormati tentunya Ketua Majelis Al-Mukarram Ustaz Asmunawi. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah dalam rangka siar Majelis Taubatan Nasuha. Amin. Apa-apanya tentunya direncanakannya, apa-apa yang dicita-citakannya mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang sama-sama kita hormati penasehat kita Al-Mukarram Ustaz Haji Amiruddin. Terakhir doa kita bersama, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tentunya apa-apa yang menjadi pikirannya, apa-apa yang menjadi cita-citanya dalam rangka kemajuan dan siar majelis dulu wa ta'ala. Tentunya sama-sama kita hormati pengurus daripada musyola Nurul Huda Bapak Madrasid, mudah-mudahan beliau dan sehat Allah. Kemudian umurnya apa-apa yang direncanakannya dan yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Yang hadir bersama kita para asatidz, di antaranya
Ya, Al-Mukarram Ustaz Ismail, Al-Mukarram Ustaz Mustafa, dan para asatid yang lainnya. Mudah-mudahan semua ilmunya nafi barokah manfaat buat majlis. Yang duduk bersama kita tentunya Bapak Haji Ibrahim Kuadrat nih, orang ada dua. Kalau saya sebutin satu-satu Giri Kuadrat aja udah, ya. Mudah-mudahan orang tua kita pun semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Syukur malam hari ini, walaupun Allah turunkan yang rahmat berupa hujan dari langit, rintik-rintik hujan jatuhnya titik air hujan ke langit membasahi daripada bumi itu adalah suatu rahmat dan rezeki dari Allah. Seandainya Allah tidak turunkan yang namanya hujan, Allah tidak turunkan yang namanya titik-titik air ke bumi ini, maka kehidupan kita akan menjadi gersang. Contohnya, ketika malam hari ini jatuh air satu titik air ke bumi ini, maka membasahi yang namanya bumi ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan di situ akan merasa senang bahagia. Maka tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi hidup. Contohnya gampang. Biasa kita di Kemandoran nggak usah jauh-jauh. Kita buang biji durian, kita buang biji salak, kita buang yang namanya biji alpukat. Kagak ditanam, cuma dilemparin ke kebun. Begitu tertimpa dengan air hujan, maka dia akan tumbuh. Benar apa benar? Itu ada merupakan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita malam hari ini walaupun turunnya hujan, dengan kita hadir datang ke majlis, kita langkahkan kaki kita, kita pasang niat dalam diri kita dalam rangka mencari ridhonya Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Sekarang kalau kita nggak ngaji, kita nggak berkumpul, terlebih malam Jumat, kita nggak baca Yasin, kita nggak baca suratul Fatihah, yang merugi bukan diri kita, tetapi ada yang lebih rugi. Siapa? Orang-orang almarhum dan almarhumah, keluarga kita, keturunan kita. Kalau mungkin dia masih ada, masih hidup nih hari, dibikinin kopi, ditaruh depan, girang, benar-benar girang dibikin. Alhamdulillah, cucuku, anakku, malam hujan dingin dibeliin kopi, enggak lama lewat, gua tukang kue putu ayam, kue putu lewat, ya nih, kue putu lewat dibeliin, gila. Tetapi semua itu malam Jumat kita beliin, kita taruh kopi, emang kita mau nyanyi, benar gak? Tetapi begitu kita hadir ke musola, kita bacakan suratul Fatihah, baca surah Yasin, maka akan girang semua. Itulah yang namanya rahmat dari Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sesungguhnya ada seorang ulama yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada kita semua selaku hambanya ada 3 rahasia yang dirahasiakan oleh Allah dalam rangka ketika kita melaksanakan dalam suatu rangkaian kebaikan, yaitu kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dirahasiakan apa katanya? Innallaha qada salasa fi salasin. Sesungguhnya ada 3 rahasia di dalam 3 perkara. Paham kan ini? Ada 3 rahasia di dalam kehidupan kita di balik daripada 3 rahasia tersebut. Yang pertama, wabaridahu bi ta'atihi fala tahbiru min ta'atihi sayyi'an. Kemudian fa'alla ridahu bihi wa khaba'an suhtahu fi ma'ziyatihi
fala tahqiru min maksiyatihi syai'an. Kemudian yang ketiga, fa'alla suhtahu bihi wa khaba'a wilayati bi khalqihi fala tahqiruhu min ibadihi ahada fala ya'lahu waliyullah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 perkara dari 3 pertama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Artinya begini. Ketika ini kita duduk di dalam suatu majlis, kita datang dari rumah, kita laksanakan istiqomah, kita baca surah Yasin, kita baca kemudian zikir, tahlil, tahmid dan doa. Itu adalah salah satu melambangkan ketaatan kita kepada Allah. Bahkan di dalam kehidupan kita diwajibkan melaksanakan yang namanya ibadah sholat 5 waktu. Setiap hari kita laksanakan. Maka sesungguhnya itu menggambarkan daripada ketaatan kita kepada Allah. Sekarang yang menjadi masalah, bagaimana dengan ketaatan tersebut? Kira-kira hal tersebut mendapat ridho dari Allah apa kagak? Dapat. Kira-kira dapat apa kagak? Belum tentu, tergantung daripada diri kita. Makanya di situ ketika melaksanakan segala sesuatu kebaikan, walaupun kebaikan tersebut kecil ataupun besar, kita laksanakan dengan penuh kerasaan ridho kepada Allah. Bukan kita mengharapkan sesuatu. Contoh, tadi Ustaz Haji Amiruddin baru disampaikan doa oleh guru kita Ustaz Rahmat, dia diijazahkan, kemudian diamalkan. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan ketaatan dan keridhaan, ada keyakinan dalam dirinya. Kalau seandainya guru kita Ustaz Haji Amir dikasih yang namanya ijazah tersebut doa, sekarang diamalkan, walaupun dibaca tapi tidak ada keyakinan, kira-kira ada ridho nggak dari Allah? Belum tentu. Tetapi ketika dia yang penting gua baca, yang penting saya amalkan, kemudian masalah ridho nggak ridho itu urusan Allah. Makanya inilah ridho itu oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan dalam ketaatan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita ridho melaksanakan, kita tidak melihat besar kecilnya segala sesuatu yang kita laksanakan. Apakah itu imbalan pahalanya kecil ataupun besar. Makanya ketika itu kita tidak pilih-pilih. Di malam Jumat paling cuma yasil tahlil doang. Paling kalau ada yang punya acara, misalnya Pak Marasid mau ulang tahun, hari makanannya enakan dikit, ada kambing guling, mau makan kambing guling, jangan kotor kambing guling. Jadi kita kadang-kadang di situ hati kita memilih tidak kita iringi dengan segala sesuatu yang kita laksanakan ibadah kepada Allah, dengan tentunya ada keridhaan dalam diri kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tentunya, maka jangan meremehkan sesuatu apapun ketaatan kepada Allah dengan kita tentunya daripada memilih-milih segala sesuatu. Udah laksanain aja. Allah perintahkan kita sholat yang namanya 5 waktu, kita laksanakan. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Bentar dah, saya boleh dikatakan lagi repot, lagi sedang repot-repotnya, entar aja dah kita laksanain, akhirnya lewat. Benar apa benar? Lewat akhirnya. Artinya di situ segala sesuatunya kita tidak melaksanakan dengan diiringi perasaan ridho karena
Allah. Inilah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat, maka jangan meremehkan maksiat kepadanya. Tuh. Artinya biarinlah gua nggak sholat maghrib, ntar ada sholat isya. Biarinlah nggak sholat subuh, ntar ada sholat johor. Kemudian biarinlah bohong-bohong dikit, dosanya dikit. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah inilah makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih merahasiakan yang namanya bermaksiat kepadanya. Kalau kita anggap remeh segala sesuatu hal yang kita anggap biarinlah dosanya kecil, kita tidak tahu sesungguhnya disitulah terdapat dosa yang amat berat dalam hidup kita. Benar bukan? Paham apa? Artinya segala sesuatu yang namanya maksiat kepada Allah, bahkan kita meninggalkan kewajiban dalam diri kita, maka inilah yang harus kita jaga. Jangan kita anggap remeh. Bahkan ditanya, Al-Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, sesungguhnya apakah yang paling ringan kau tinggalkan? Ingat nggak kira-kira dulu? Apaan? Apaan? Sesungguhnya ketika ditanya Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apakah yang kau ringan ketika kau tinggalkan dalam hidupmu? Saudara, bukan. Sholat yang paling gampang ditinggalkan oleh manusia dalam kehidupan adalah sholat. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu asar, matras sudah ada, biarin baru azan. Benar. Begitu udah azan, biarin, paling imamnya belum datang. Benar. Belum qomat. Begitu udah qomat, biarin baru 1 rakaat. Inilah hal tersebut yang amat gampang, amat enteng ketika kita tinggalkan bermaksiat kepada Allah. Biarin malam Jumat masih ada, malam Jumat depan. Apalagi malam Jumat depan, insya Allah di rumah Pak Sidik makanannya enak. Ntar malam Jumat depan aja dah. Terus kemudian yang berikut dari rumah Pak Nambuk namanya mengawinin, insya Allah bisa ngerajanya ada. Iya kan? Ini adalah hal-hal yang gampang, tetapi sesungguhnya dia nggak tahu ini hari bulan tentu sama hari esok, dan hari berikutnya tidak sama dengan hari yang berikutnya. Bahkan sesungguhnya setiap hari dalam kehidupan kita yang namanya malaikat Israil, apabila umur kita sudah sampai ke 40 tahun, kaki kita yang sebelah udah injak lubang kuburan. Tahu lubang kuburan? Nggak pernah lihat. Kaki kita yang sebelah udah injak kuburan, apabila kita udah sampai umur kita 40, belum kita berbuat kebaikan, belum mau kumpul di majlis, belum mau berjamaah di musola, belum mau berjamaah di masjid, maka sesungguhnya itulah orang yang merugi. Bahkan apa kata setan? Inilah muka bapak yang mukanya diusap oleh tangan setan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sedikit buat kita semua, artinya kita bersyukur kepada Allah dalam rangkaian apapun. Kita bisa malam Jumat bisa istiqomah, kemudian di musala ini setiap malam Sabtu, benar? Malam Sabtu bisa istiqomah, kemudian malam Rabu bisa istiqomah, malam Selasa saya ma'aji Al-Sadali Amiruddin di Ajamda, malam Rabu biarin apa cara kita bisa maghrib ke assalam, benar aja begini. Itu dalam rangkaian kita meraih kebaikan sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah merahasiakan yang namanya keriduannya, dan kemudian Allah merahasiakan
yang namanya maksiat kepadanya. Kita nggak tahu apakah itu kita anggap remeh. Di situ sesungguhnya ada kemaksiatan dosa yang amat besar. Biarin dah, besok masih bisa taubat. Kalau masih ada umur, kalau paling jaya aja mustaqim sa'ata wa yastaqdimun. Apabila telah sampai yang namanya umur manusia nggak maju, nggak berperan sedetik, mati. Benar apa mati? Mati. Oleh karenanya inilah kita bersyukur kepada Allah. Dalam rangkaian apapun kita bisa masih melaksanakan yang namanya istiqomah. Apalagi terlebih malam Jumat, kita bisa masuk persembahkan kepada yang terbaik buat orang-orang tua kita, buat almarhum dan almarhum guru-guru kita, saudara kita, keluarga kita, yang tentunya di setiap malam Jumat ini dia manggil bagian daripada kita, manggil daripada keluarganya. Dia panggil, hai anakku, hai saudaraku, hai kawan-kawanku. Sedang apakah engkau malam ini? Aku sesungguhnya memohon doa darimu. Kenapa? Ketika sudah di alam kuburnya, di alam barzahnya, dia sudah tidak bisa menolong segala sesuatu buat dirinya. Kalau kita yang masih ada di alam dunia, tadi Ustaz Ismail dia udah baca Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'al muslimin wal muslimat. Dapat. Tetapi ketika jenazah mayat yang ada di dalam kubur astagfirullah kagak bisa karena sudah habis, dia kembali mana? Doa dari keluarganya, doa dari kita yang hidup. Makanya inilah yang sesungguhnya Allah rahasiakan. Ketika apapun yang kita lakukan, beribadahan, amal kebaikan dalam tentunya yang kita lakukan, Allah di situ merahasiakan ridhonya. Agar apa? Agar seluruh kebaikan tersebut, agar amal tersebut, kebaikan amal tersebut kita laksanakan dengan berharap ridho akan kita dapatkan. Yang kemudian contoh yang paling gampang, ketika datang kemarin bulan suci Ramadan, ada di situ yang sangat terbesar yang kita harapkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya malam Lailatul Qadar lebih baik ketika kita beribadah daripada 1000 bulan. Itu dirahasiakan apa enggak? Ya. Dirahasiakan apa enggak? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan, dia bilang matrasin ini besok malam Jumat Lailatul Qadar, paling cuma puasanya tarawihnya sehari. Bener, udah malam Lailatul Qadar pahalanya masih banyak, 1.000, 100.000, bayangin aja. Nah, makanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dirahasiakan agar apa? Agar ada kemantapan di dalam diri kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih selama 30 hari. Artinya kita berharap suatu saat akan datang yang namanya Lailatul Qadar, kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ada 2 bagian. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sejujurnya menyembunyikan yang namanya para wali-walinya di antara makhluknya. Kita nggak tahu siapakah orang tersebut, apakah orang tersebut kalau menurut pandangan mata kita, oh orangnya kalau kita anggap saya mah biasa di mushola, saya biasa ngaji, saya berteman para ustadz, para guru. Kemudian ada orang yang kemudian kita anggap orang tersebut remeh, kita meremehkannya, kita anggap kecil sepele orang tersebut. Kita nggak tahu bahwa sesungguhnya di situ Allah merahasiakan yang namanya wali-walinya di alam dunia ini.
Benar apa benar? Betul. Bahkan saya pernah bersama Ustaz Asbunawi. Waktu itu kita ke rumah Kiai ya. Kiai siapa? Kiai Umam di Banten. Kiai bilang, Asbunawi, Ustaz Muhammad, kita cari orang lewat daerah sini. Ada seorang wali, dia sedang ada di tempat sampah, sedang membakar sampah. Coba bayangkan. Artinya kita tidak bisa melihat orang dari latar belakangnya. Kita tidak bisa merendahkan orang kelihatan dari pandangan mata kita. Maka hal tersebut kita jaga. Kita tidak bisa merendahkan orang. Kita tidak bisa menghina orang. Inilah yang harus kita jaga. Itu dirahasiakan oleh Allah. Seorang wali yang tahu adalah sesungguhnya wali tersebut bahwa dirinya. Ini saya alhamdulillah saya lihat jamaah semuanya wali ini. Amin. Ada wali murid, ada wali nikah. Kemarin baru wali nikah. Betul. Itu. Inilah jamaah yang kita tanamkan ketika kita dalam menjalankan istiqomah rangkaian majelis tobat dan nasuha di setiap malam Jumatnya. Artinya di sini ada rasa untuk sama-sama kita menambah keimanan kita, ketakwaan kita untuk beribadah kepada Allah dan juga sekaligus memperbaiki diri kita dalam rangkaian ketetapan istiqomah yang namanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa la tahqiruna shay'an minal ma'ruf. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Artinya biarin kita misalnya malam ini kumpul cuma beberapa orang, kemudian yang lain gak datang. Artinya di situ, si bulan gak datang, gak enak, ntar jangan-jangan doanya gak kabul. Artinya di situ kita sudah merendahkan, meremehkan. Inilah yang harus kita jaga. Mari sama-sama dengan hal tersebut dalam rangkaian istiqomah kita, dalam rangkaian kegiatan rutin kita di malam Jumat ini, kita memohon kepada Allah agar apa yang kita laksanakan sampai malam hari ini semuanya dicatat amal ibadah dan tidak lain kita mengharapkan yang namanya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dipandang orang, alhamdulillah ini semua jamaah udah punya majlis, kebetulan majlisnya tobatan nasuha, insya Allah orang-orangnya udah pada tobat. Benar. Tetapi di sini marilah sama-sama kita melaksanakan seperti ini dalam rangka kita mencari ridho kepada Allah, dan sekaligus ini adalah salah satu bukti tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, khusus untuk diri saya pribadi. Dan ini adalah menjadi pedoman, menjadi patokan ketika kita laksanakan apa yang kita lakukan selama ini. Bukan kita mencari sesuatu, melainkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sedikit ada bagaimana ketika Al-Imam Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali dia tidak meremehkan yang namanya seekor lalat. Ketika Al-Imam Asy-Syaikh Al-Ghazali dia sedang menulis, dia sedang mengarang buku, ketika pada saat itu ada seekor lalat hinggap di penanya sampai ada di satu cangkir itu berisi tinta. Kalau ketika pada zaman dulu pengen nulis tintanya dicelupin dulu ke cangkir, dicelupin ujung penanya baru menulis. Ketika selesai celupin lagi. Tetapi ketika pada saat itu ada seekor lalat di tempat cangkir tersebut, akhirnya apa?
Dibiarkan lalat tersebut yang sedang kehausan, dia menghirup, menyedot semua daripada tinta tersebut sampai habis. Akhirnya ceritanya, Al-Imam Al-Ghazali wafat. Ada seorang ulama bermimpi ketemu dengan Al-Imam Asy'ari Al-Ghazali. Al-Imam Asy'ari Al-Ghazali ditempatkan derajat yang setinggi-tingginya oleh Allah. Akhirnya ditanya, ya Tuhan saya Al-Imam Al-Ghazali, sesungguhnya engkau ditempatkan derajat yang tinggi oleh Allah dengan musababnya apa? Apakah engkau sering mengarang buku? Apakah karangan buku-bukumu sehingga orang lebih kuat untuk beribadah kepada Allah, sehingga orang banyak berbuat kebaikan kepada Allah? Apa kata Syekh Imam Al-Ghazali? Itu bukan yang menjadikan aku bisa dapat derajat yang tinggi. Sesungguhnya dengan aku tidak meremehkan segala sesuatu, ketika aku melihat seekor lalat yang namanya menghirup daripada tinta tersebut. Tuh, kalau kita misalnya, jangan kata kita lagi nulis, kita lagi beli kue, tahu beli kue? Beli kue gemblong, iya kan? Beli kue, beli lontong, beli gorengan, ada lalat, didiamin apa ditepok? Didiamin apa ditepok? Iya, emang kita bukan wali, benar kan? Itu maka ketika Al-Imam Al-Ghazali dia biarkan lalat tersebut minum yang namanya tintanya sampai habis, akhirnya dikasih tempat derajat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa dicatat oleh Allah orang-orang yang selalu meraih kebaikannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, mari sama-sama sebelum saya akhiri sekali lagi, ini memang ada kebiasaan kita berimpak dalam maka kegiatan majlis kita. Ibadah walijalallah sunani alillah wa qur'anana lillah nazara bifadlillah al-kabir subhanallah ala sabil salamullah bimuhidin ma'alina bidalawal ya Allah al-abnam wala anda wala salam ya Allah wa al-dunya wal-albad sekali lagi, khusus apabila di antara keluarga kita, saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh, yang pada tahun ini diberi kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita pun dengan wasilah di suratul Fatihah
kita insya Allah bisa diberikan kesempatan ibadah haji ataupun umrah. Amin. La hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah hajjan mabrura. Allahumma ballighna ziyaratan wa makatal musarrafah wa madinatul munawwarah wa ziyaratal qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha taysir wa tabi'ana babashari wa tafsir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tubbaliguna bihajjal baitikal haram hajjal baitikal haram wa jalal qawli nabika abdul salati والسلامة وبالمرض عليه وصحبه وبارك وسلم. اللهم احفظنا واحفظنا معنا وسلمنا وسلمنا معنا وبلغنا وبلغ ما معنا. اللهم حج حجا مبرورا وشهيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا دارور يا أبو السرور يا عليم ما في السرور. أحرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم بلغنا زيارة ومكة المصرفة ومدينة المنورة وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja sekali lagi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.